Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Kisah lengsernya secara bersamaan antara Raja Galuh dan Raja Sunda terkait peristiwa pengungsi dari Majapahit yang dipimpin Raden Baribin. Sumber naskah utama dari pembahasan ini berdasarkan dari cerita Parahyangan dan Babad Pasir serta Babad Banyumas. Terdapat 62 naskah Babad Banyumas dengan 15 versi. Semuanya mengaitkan dengan kerajaan di Tatar Sunda. Penyebutannya berbagai macam, di antaranya sebagai Kerajaan Parahyangan dan ada lagi menyebutkannya sebagai Kerajaan Pajajaran yang di bawah pimpinan Prabu Siliwangi. Menariknya untuk dikaji tentang sosok Prabu Siliwangi yang dimaksud. Berdasarkan sumber sejarah Tatar Sunda, Prabu Siliwangi yang dimaksud adalah Prabu Dewa Niskala atau Prabu Ningrat Kancana. Raja Galuh Dewa Niskala yang ketika dinobatkan bernama Rahyang Ningrat Kancana, putra Prabu Niskala Wastu Kancana, putra Maharaja Linggabuana, putra Prabu Ragamulya Luhur Prabawa. Dari jalur ibu ia putra Dewi Mayangsari, putri Prabu Buniswara, putra Prabu Ragamulya Luhur Prabawa. Prabu Dewa Niskala, seorang Raja Galuh di Keraton Surawisesa Kawali yang memerintah 1475 hingga 1482. Ia menikahi Nyimas Ratnahuma atau Dewi Kumudaningsi sebagai istri pertamanya, yakni kakak dari Banyakasumba yang menjadi patih Kerajaan Galuh. Maka berputra 4 orang. 1. Raden Banyak Catra alias Raden Arya Banyak Catra alias Kamandaka, Bupati Galuh di Pasir Luhur atau Banyumas, yang menikahi Dewi Ciptarasa, putri Sri Baginda Mahaprabu Kandadaha, Raja ke-8 Kerajaan Pasir Luhur, untuk menyatukan Galuh dan Pasir Luhur. Kedua, Raden Arya Banyak Ngampar alias Arya Gagak Ngampar alias Silihwarni, Bupati Galuh di Daya Luhur atau Cilacap, yang menikahi Dewi Purwati alias Dewi Pringgisari, adik dari Adipati Pulebahas atau Pulebahar dari negeri Nusa Tembini atau Nusa Kambangan untuk menyatukan Galuh dan Daya Luhur. Ketiga, Raden Banyak Blabur alias Kusumalaya alias Ajar Kutamanggu. Keempat, Ratna Pamekas alias Dewi Ratna Pamekar alias Ratna Ayu Kirana, dinikahkan dengan Raden Baribin alias Prabu Haryo Baribin Pandita Putra untuk menyatukan Galuh dan Majapahit. Prabu Dewa Niskala juga menikahi Uma Dewi atau Dewi Siti Samboja atau Dewi Rengganis, maka berputra 2 orang. Pertama, Jayadewata atau Raden Pamanarasa, saat berusia 9 tahun bergelar Raja Sunu. 2. Ningratwangi alias Rangga Pupuk. Dalam kisah lain disebutkan bahwa Rangga Pupuk adalah putra ketiga. Rangga Pupuk ini kemudian berputra Jaya Ningrat alias Prabu Jaya Ningrat alias Prabu Jaya Pupuk. Ketika terjadi peristiwa pengungsian dari Majapahit, Prabu Dewa Niskala menikahi seorang Rara Wulandjar atau istri larangan yang bernama Diah Retna Astuna Larang alias Ratna Astunawangi dan berputra 1. Parbamena yang saat usia 15 tahun bergelar Raja Putra. Kedua, Surayana yang kelak memiliki putri bernama Nyiwandansari, menikah dengan Syekh Maulana Akbar alias Syekh Payenunglah yang mendirikan Pondok Kuro di Desa Sidapurna, Ibu Kota Kajene, Kuningan. Dia adalah adik Syekh Datuk Kahfi yang mendirikan Pondok Kuro di Amparan Jati, Cirebon. Kerajaan Galuh rupanya adalah federasi atau aliansi dari beberapa kerajaan yang tersebar seantero Tatar Galuh. Wilayah Kerajaan Galuh ini di sebelah timur adalah dibatasi oleh Sungai Cipamali atau Kali Pamali yang kini berada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan Kali Serayu di bagian selatan yang juga berada di Jawa Tengah. Di bagian baratnya dibatasi oleh Sungai Citarum dan sebelah barat Citarum adalah Kerajaan Sunda. Secara politis dan militer, Kerajaan Galuh mendapatkan dukungan dari Kerajaan Kalingga atau Mataram kuno. Para penguasa Mataram kuno terkait dengan para penguasa Kerajaan Galuh. Sementara itu di wilayah Kerajaan Sunda dipimpin oleh Prabu Susuk Tunggal yang berkuasa pada tahun 1475 hingga 1482, putra Maharaja Niskala Wastu Kancana. Berdasarkan nama para raja ini diketahui bahwa keduanya, baik penguasa Galuh maupun Sunda, sebagai putra Maharaja Niskala Wastu Kancana. Dengan demikian, Prabu Ningrat Kancana atau Dewa Niskala dan Prabu Susuk Tunggal atau Sang Haliwungan adalah bersaudara, kakak adik berbeda ibu.
Kedua raja, baik Raja Galuh maupun Raja Sunda, memerintah sejak 1475 dan berakhir bersamaan pada tahun 1482 Masehi. Keduanya naik tahta dan turun tahta secara bersamaan. Penurunan tahta ini penyebabnya adalah konflik di antara keduanya. Kisah berawal ketika Ningrat Kencana naik tahta dengan gelar Dewa Niskala 3 tahun setelah menduduki singgasana, yaitu pada tahun 1478 Masehi. Terjadi peristiwa penting di Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit kala itu telah dilanda pemberontakan dan perang saudara dengan pasukan Islam dari Demak di bawah pimpinan Adipati Demak Raden Fatah atau Jinpun, putra Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya. Akibatnya banyak petinggi Majapahit yang mengungsi, di antaranya Raden Baribin, saudara seayah Prabu Kertabumi. Beserta keluarganya ia mengungsi hingga sampai ke ibu kota kerajaan Galuh Surawisesa, yaitu berada di situs Astana Gede Kawali Ciamis sekarang ini. Prabu Dewa Niskala menerima dengan baik Raden Baribin beserta rombongan. Bahkan lebih dari itu, putrinya Ratna Ayu Kirana dinikahkan dengan Raden Baribin. Selain itu, salah seorang gadis pengungsi Majapahit ada yang dinikahi oleh sang Prabu Dewa Niskala. Padahal menurut hukum yang berlaku pada masa itu, gadis itu berstatus sebagai gadis larangan atau estri larangan. Demikian disebutkan dalam naskah Siksa Kandang Karesian maupun dalam hukum kerajaan Majapahit yang tertuang dalam Kutara Manawa. Disebut estri larangan atau wanita larangan karena sudah bertunangan dan belum dibatalkan pertunangannya. Raja Kerajaan Sunda yang juga kakak dari Prabu Dewa Niskala yaitu Prabu Susuk Tunggal menjadi murka karena dengan tindakan tersebut jelas-jelas Prabu Dewa Niskala sudah melanggar adat yang ditabuhkan oleh keluarga keturunan Prabu Wangi yang gugur di Bubat. Mereka bersumpah tidak akan melakukan perjodohan ataupun hubungan kekerabatan dengan Majapahit. Dengan itu, sang Susuk Tunggal menyatakan putus hubungan kekerabatan, juga hubungan kenegaraan antara Sunda Pakuan dengan Galuh Surawisesa. Lama-kelamaan, ketegangan itu semakin meruncing, sehingga sesepuh kedua belah pihak yang berseteru berinisiatif untuk mengadakan musyawarah. Konon disebutkan para sesepuh itu turun gunung dari kerajaan atau kebataraan Galunggung. Musyawarah tersebut menghasilkan sebuah keputusan, yaitu baik Prabu Susuk Tunggal maupun Prabu Dewa Niskala harus bersedia turun dari tahta mereka. Sebagai pengganti mereka berdua, maka disepakati Pangeran Jayadewata atau Pamanarasa naik tahta pada tahun 1482 Masehi. Dia dinobatkan 2 kali pada tahun yang sama. Pertama, ia dinobatkan di Galuh Surawisesa menggantikan ayahnya dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana. Kedua, ia menerima tahta dari Prabu Susuk Tunggal sebagaimana hasil musyawarah para pinisepuh dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Gelar di tata Sunda, muka nyebar wangi. Ketika terjadi pelengseran Raja Sunda dan Raja Galuh secara bersamaan, bagaimana nasib para pengungsi Majapahit pimpinan Raden Baribin? Ketika Raden Baribin dan rombongan diterima Raja Galuh, yaitu Prabu Dewa Niskala, bahkan hingga dinikahkan dengan putrinya, kondisi para pengungsi Majapahit tidak terpengaruh oleh pertentangan antara Prabu Dewa Niskala dan Prabu Susuk Tunggal. Raden Baribin dapat dengan tenang menjalani kehidupannya di wilayah Kerajaan Galuh. Demikian pula di masa pemerintahan Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja. Di saat Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja menjadi penguasa Pajajaran, para raja bawahan tetap eksis termasuk Raja Galuh dan Raja Sunda. Pasca lengsernya Raja Galuh, Dewa Niskala atau Ningrat Kancana, kedudukan Raja Galuh dipegang oleh Prabu Ningratwangi, adik dari Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja, yang berkedudukan di Pakuan, sementara Ningratwangi tetap berkedudukan di Kawali Galuh. Jadi, para pengungsi Majapahit ini tetap mendapatkan perlindungan dan bantuan dari Kerajaan Galuh, hingga kemudian berubah menjadi Kerajaan Pajajaran. Setelah situasi politik menjadi jelas dengan berkuasanya Kerajaan Demak, akhirnya Raden Baribin menuju ke Panjer, yang di zaman Majapahit masih negara Panjer, sekarang Kebumen, Jawa Tengah.
Keturunan dari Raden Baribin dari Dewi Ratna Pamekas menurunkan para penguasa di Daya Luhur dan Pasir Luhur Banyumasang. Mengenai silsilah dari istrinya Raden Baribin, yaitu Ratna Pamekas dari Banyak Catra dan Banyak Ngampar, berasal dari Babat Pasir dan Babat Banyumas. Terdapat 62 naskah Babat Banyumas dengan 15 versi. Seperti dikatakan oleh Profesor Sugeng Priyadi bahwa pelacakan terhadap versi Babat Banyumas yang berisi legitimasi bagi keluarga-keluarga baru harus dilakukan karena adanya gejala kenaikan status, pendirian berbagai paguyuban, tradisi silaturahim, dan lain-lain. Oleh karena itu, gejala tersebut harus senantiasa dicermati agar tradisi dapat diketahui sedini mungkin. Hal itu juga didukung oleh tingkat mobilitas penyalinan teks Babat Banyumas yang tergolong tinggi sehingga penelitian lanjutan senantiasa diperlukan.